Baik, sekarang kita akan bahas bagian keempat, bagian terakhir dari materi mengenai visual and auditory recognition, part 4. Yang perlu Anda catat adalah, apa sih specialist device? Yang kedua adalah general mechanism. Yang ketiga adalah phonetic module. 3 ini Anda harus cari dalam presentasi hari ini, pada bagian ini. Speech perception. Speech berarti bagaimana kita berkata-kata. Kita akan coba melihat karakteristik of speech perception. Ini beda dengan tadi di mana ada visual perception, tapi ini bersifat speech. Karena ada visual, ada auditory. Pada bagian ini hanya membahas tentang speech perception. Lalu theory of speech perception. Speech perception adalah proses di mana suatu bahasa didengar, ditafsirkan, dan dipahami. Seperti itu. Nah, saat mendeskripsikan suatu ucapan, psikolog dan ahli bahasa menggunakan istilah fonem. Fonem adalah unit terkecil atau dasar dari bahasa lisan seperti a, ke, teh, gitu. Teh, ketika kita belajar huruf T, teh, ke, seperti itu adalah fonem terkecil dalam proses bahasa. Nah, karena kita mempersepsi suara yang didengar, maka itu sangat penting bagaimana prosesnya dan karakteristiknya seperti apa. Describe those sound pattern in one word from the 10 of thousand irrelevant word they are stored in memory. Jadi kebayang nggak bahwa ketika kita mempersepsikan kata-kata, sebenarnya kata-kata itu dicari dari banyak, atau di sini tulisnya 10 of thousand, ribuan kata-kata yang ada, puluhan ribu kata-kata yang ada di dalam memori kita. Kita bisa secara cepat dan otomatis melakukannya itu. Jadi memang Tuhan sudah menciptakan manusia dengan sesempurna mungkin, gitu. Lalu kita bisa memisahkan irrelevant sound. Mungkin ketika Anda mendengar presentasi ini, Anda bisa mendengarkan ada suara lain selalu ada suara lain di dalam presentasi ini. Ada tukang sate Padang, ada tukang PMP, tapi Anda secara sadar bisa memisahkan kata-kata itu melalui proses ini. Melalui proses yang ada di dalam pikiran Anda. Selama ini Anda tidak mempelajari kenapa bisa seperti ini. Nah, seperti ini ada suara sate lagi gitu. Anda bisa memisahkannya dari irrelevant background noise. Jadi saya tidak masalah dengan memberikan materi ini banyak suara, tapi sebenarnya Anda secara proses, secara persepsi bisa memisahkan kata-kata tersebut. Nah, dengar nggak ada suara sate? Nah, karakteristiknya yang harus Anda pahami. Word boundaries. Apa sih karakteristik word boundaries? Pendengar bisa membedakan atau memberi batasan pada setiap kata. Ketika saya bicara seperti ini, apakah saya mengeluarkan titik? Jadi begini rekan-rekan, titik. Hari ini kita akan membahas tentang auditori, koma, tidak kan? Tapi dari kata-kata yang sambung menyambung tersebut, Anda bisa memboundarieskan, Anda bisa membeda-bedakan, membatasi bahwa ini sebuah kalimat, ini dua buah kalimat, ini kalimat yang lain. Ketika Anda mencatat sekarang, Anda bisa menggunakan titik, Anda menggunakan space, dan sebagainya. Anda menggunakan enter untuk membahas hal-hal yang lain. Sedangkan dalam kalimat sebenarnya tidak terjadi. Nah, itu hebatnya proses persepsi kita. Speech persepsi kita, word boundaries yang pertama. Yang kedua adalah variability in phoneme and pronunciation. Pengucapan fonem berbeda dari waktu-waktu, bahkan pada orang yang sama, Anda bisa mengenali apa makna ini. Misalnya karena atau karena, itu fonemnya kayaknya beda ya. Tapi Anda bisa tahu karena, atau kalimat lain yang sering tadi, ya saya nggak tahu gitu, atau saya tidak tahu. Keduanya Anda bisa mengenalnya, bahkan pada orang yang sama dan bahkan pada orang yang baru pertama Anda temukan. Hendak, tidak, juga seperti itu, Anda bisa langsung. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah context and speech perception. Kita bisa mengisi fonem yang hilang, tidak terdengar jika ada konteksnya. Anda bisa ketika mengobrol di dalam telepon, lalu atau di dalam Zoom, Anda bisa tahu, oh ini maksudnya kata-kata yang hilang karena saluran, bahkan beberapa kata yang hilang, Anda bisa tahu,
oh maknanya seperti itu. Atau Anda ketika nonton film dalam konteks bahasa Inggris, lalu Anda mencoba tidak menggunakan translasinya, Anda tetap bisa mendengarkan maknanya karena ada konteksnya. Di sini dalam bukunya menuliskan ini, it was found that the oil was on X. Jadi dalam eksperimen dia kayak gini, it was found that oil was on X. Axle. Ada di dalam poros apa sih? Wheel, oh roda gitu, ada wheel. It was found that was on the shoe. Oh, yang kedua heel. It was found that gitu lagi was in orange. Oh, peel gitu ya, kulit gitu ya. Nah, itu bisa Anda langsung bisa mengenal. Jadi kalau dalam eksperimennya pada kata-kata il itu yang ada bintangnya itu keluar coughing gitu, ada batuk gitu orang. Tapi Anda tetap bisa mengidentifikasinya. Sama dengan contoh tadi, Zoom, apalagi Anda pakai Google Meet misalnya, tiba-tiba banyak kata-kata yang hilang, wah itu tetap Anda bisa mengenalin karena karakteristik of speech perception adalah context and speech perception. Visual cues, and an aid to speech perception. Bantuan visual bisa membantu kita menafsirkan suara yang tidak jelas. Anda sering pasti ini, ketika Anda berbicara dengan orang, Anda bisa mengenal suara-suara yang tidak jelas. Itu dengan visual, oh ya saya tahu. Gitu. Pergi ke sana, ayo. Padahal nggak dengar Anda, tapi Anda melihat lambaian tangan teman Anda bisa tahu bahwa itu menyatakan untuk melambai. Nah, mengapa ini bisa terjadi? Ada dua pendekatan yang menjelaskan hal ini. Yang pertama adalah special mechanism approach. Yang kedua adalah generalized mechanism approach. Pada special mechanism approach, mereka bicara bahwa humans are born with a special device. Ada special device katanya. That allows us to decode speech stimulus. Mendecodingnya, speech decoding apa? Nanti kita akan bicara tentang di memori. Ada phonetic modul. Phonetic modul ini sangat spesial, kata peneliti-peneliti ini. Dia hanya berguna untuk spesial proses yang disebut dengan speech perception. Tapi it cannot handle other kinds of auditory perception. Jadi ini kenapa disebut dengan special device. Ini phonetic module. A special purpose neural mechanism. Jadi secara neural, secara neutron, secara sistem, ini ada yang namanya phonetic module. Jadi orang-orang yang bermahasab ini ada phonetic module yang berguna untuk melakukan proses dalam melakukan speech perception. Tapi diargumenkan bahwa sebenarnya tidak ada yang namanya special phonetic module. Speech perception is learned ability indeed. Nah, jadi sebenarnya hanya proses belajar aja. Sangat impresif, tetapi gak ada spesialnya. Sebenarnya itu sama-sama aja. Jadi general mechanism approach hanya menyatakan bahwa ini sama dengan tadi proses visual, tidak ada proses khusus dalam diri kita. Itu hanya proses belajar. Nah, silakan Anda baca lebih dalam lagi tentang teori ini, lalu Anda coba putuskan mana yang lebih Anda yakini benar tentang speech perception teori ini. Apakah lebih spesial mechanism approach atau lebih general mechanism approach. Saya meminta Anda membuat argumen kenapa Anda menyatakan bahwa di antara dua ini yang lebih baik. Oke? Gimana kalau saya mau keduanya? Ya, kalau keduanya boleh, tapi kenapa harus keduanya yang diambil? Yang penting adalah Anda menjelaskan alasannya mengapa Anda memilih hal tersebut. Oke? Nah, dari tiga ini, dari bab 4 ini, bagian keempat ini, Anda sudah mempelajari tentang specialist device. Apa tadi sudah dibahas yang terakhir? General mechanism, approach, lalu phonetic module. Apakah ketiga hal ini? Semoga Anda mencatatnya. Jika tidak, Anda bisa rewind video ini. Ada pertanyaan? Nah, jika ada pertanyaan, Anda bisa ajukan di dalam Google Form.